Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Molly Febrianti. Seperti biasa, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai subbab dari level error, yang mana di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang text error. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lexical error atau kesalahan leksikal. So, just keep on watching. Seperti biasa, saya akan menggunakan teori Carl James dalam bukunya untuk menjelaskan ini. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang leksis. Lexical or leksis telah dibedakan secara tajam dari grammar atau tata bahasa. Tata bahasa atau grammar dikatakan diatur dalam sistem closing atau tertutup, sistematis, dan teratur. Tata bahasa atau grammar adalah bagian dari bahasa yang dapat dijelaskan dalam istilah generalisasi atau aturan, tapi berbeda dengan leksis. Kalau leksis ini berkaitan dengan semua fakta khusus tentang bahasa, tetapi tidak dapat digeneralisasi menjadi aturan. Nah, pilihan leksikal dalam penulisan bahasa kedua or second language tetap menjadi isu important, penting, karena pembelajar hampir tidak dapat dihindari menghasilkan berbagai jenis kesalahan dalam komposisi tertulis. Di antara berbagai kesalahan komposisi tertulis itu sendiri, kesalahan leksikal memiliki jumlah kesalahan yang tertinggi dalam komposisi tertulis serta didi. Nah, jadi kesalahan leksikal ini tuh kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh learner atau pembelajar itu sendiri. Makanya leksis ini harus benar-benar disampaikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahan yang terus-terusan kepada learner atau kepada para pelajar ya. Nah, kesalahan leksikal terjadi karena pembelajar bahasa asing tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kosakata bahasa Inggris yang memiliki beberapa penyebab seperti frekuensi membaca yang rendah, kesadaran yang rendah dalam memperluas kosakata baru, dan lain-lain. Jadi, kesalahan leksikal itu disebabkan karena kesadaran membaca yang rendah. Ya, seperti yang kita ketahui, orang Indonesia itu sangat minim membaca. Sangat minim membaca. Dan itu adalah fakta. Nah, di sisi lain, menurut Lah 2007 halaman 3, kesalahan leksikal dapat berguna sebagai prediktor kualitas komposisi tulisan pelajar dan bertindak seperti prediktor dalam menentukan kemajuan kosakata pelajar. Kemahiran leksikal dan prestasi akademik umum. Kemahiran leksikal dan prestasi akademik umum itu dapat mengurangi kesalahan leksikal or lexical error. Nah, kemudian belakangan ini leksikal atau leksis itu mengambil peran sentral dalam studi bahasa, atau kita bisa disebut sentral itu penting ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena batas-batas antara leksikal dan grammar sekarang terlihat kurang jelas dari yang diperkirakan. Aspek morfologi kata yang dulu diperlakukan sebagai bagian dari grammar dapat juga dilihat sebagai bagian dari kata. Ini terutama berlaku untuk morfologi derivational or derivational morphology, di mana kata-kata dari kelas bentuk yang berbeda dapat diturunkan dari akar yang sama. Example, adjective bright, noun brightness, and adverb brightly. Seperti itu perubahannya. Kedua adalah pelajar maksudnya percaya bahwa kosakata sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Terkadang menyamakan bahasa dengan kosakatanya, meskipun pandangan ini mungkin salah ya. Itu harus diperhitungkan karena kepercayaan siswa seperti itu kemungkinan akan mempengaruhi pembelajaran. Jadi kepercayaan siswa dalam belajar itu penting untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan pemahaman dia dengan materi tersebut gitu. Jadi mungkin pandangan ini salah, tetapi
ini bisa mempengaruhi efek belajar siswa. Dan yang terakhir itu ada beberapa kelompok belajar. Kesalahan leksikal merupakan kategori kesalahan yang paling sering terjadi. Nah, seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, bahwa kesalahan leksikal ini merupakan kategori kesalahan, kategori error yang sering banyak terjadi. Grauberg 1971 menganalisis kesalahan sekelompok pelajar bahasa Jerman tingkat lanjut dengan MT bahasa Inggris dan mengomentari so many lexical error, atau saya menemukan banyak kesalahan lexical error dalam MT di Jerman tersebut. Kesalahan yang tercatat adalah leksikal. Meara juga menunjukkan bahwa kesalahan leksikal melebihi jumlah jenis lain 3 atau 4:1. Jadi kesalahan leksikal ini benar-benar banyak banget gitu. Okay guys, I think enough for subchapter lexical error, and I will continue my explanation about classifying lexical error in the next video. So thank you for watching, and yeah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.